Shalom. Tema saya hari ini adalah melihat kesempatan. Untuk itu saya akan mulai dengan sebuah cerita yang mungkin sudah banyak yang mendengarnya. Yaitu ketika ada seorang pemilik dari perusahaan sepatu mengutus salesman-nya ke sebuah daerah. Salesman pertama sampai di sana setelah mengamati keadaan. Kembalilah dia kepada bosnya. Dan dia berkata kepada pemimpinnya, "Pak, kita tidak mungkin menjual sepatu di sana. Karena di daerah sana orang tidak ada yang memakai sepatu. Bahkan memakai sandal pun jarang. Mereka kebanyakan berjalan tanpa memakai apapun juga. Jadi percuma kalau kita akan menjual sepatu di sana. Pasti tidak laku." Lalu pemilik perusahaan ini tersenyum, lalu dia mulai memanggil salesman kedua dan pergi ke daerah yang sama. Setelah salesman kedua sampai di daerah sana, setelah lihat keadaan, dia kembali lagi dan memberikan laporan pada bosnya. "Pak, ini kesempatan besar. Ternyata di daerah sana orang-orang tidak ada yang memakai sepatu. Bahkan memakai sandal pun jarang. Kebanyakan tidak memakai apa-apa dan berjalan. Dan ini kesempatan yang besar buat saya untuk menjual sepatu di sana. Saya akan mengajari mereka satu persatu untuk memakai sepatu sehingga sepatu kita bisa laku di sana." Nah, saudara, kalau lihat kisah ini, maka ada satu daerah di mana orang tidak memakai sepatu. Tapi ketika diutus dua daripada salesman ini, kembali dengan pendapat yang berbeda. Yang satu melihat masalah bahwa tidak mungkin menjual sepatu, tetapi yang satu melihat kesempatan, itu ada kesempatan menjual sepatu. Nah, saya mengajak saudara semua untuk melihat kesempatan dalam segala keadaan kita. Untuk itu mari kita lihat firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. "Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, 'Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka.'" Saudara tahu kisah ini? Yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan janjikan sebuah tanah perjanjian buat mereka. Waktu mereka sudah hampir dekat, maka Musa mengutus 12 pengintai. Setelah 40 hari mereka berkeliling, maka mereka kembali dan memberitakan kabar. 10 memberitakan kabar buruk dan 2 memberitakan kabar baik. Yang 10 karena hanya melihat masalah, karena itu beritanya ada berita buruk. Tapi Yosua dan Kaleb justru melihat kesempatan besar. Ketika mereka melihat daerah tersebut, lalu mereka mulai melihat keuntungan-keuntungan, melihat madu dan susunya dan sebagainya. Karena itu mereka yakin mereka bisa memiliki tanah perjanjian. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwa ada dua macam orang. Yang satu hanya melihat masalah, yang satu melihat kesempatan. Peristiwanya sama yang mereka alami. Sama seperti sekarang, hari-hari ini kita semua mengalami yang namanya goncangan ekonomi. Kita mengalami yang namanya wabah virus COVID-19. Ada goncangan-goncangan yang terjadi. Hanya bagian kita ada apakah kita melihat masalahnya atau melihat kesempatan. Saya mengajak kita semua, lihatlah sebuah kesempatan. Mari kita pelajari tentang melihat kesempatan. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kesempatan selalu tersedia bagi kita semua. Yang pertama, kesempatan selalu tersedia bagi kita semua. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Saudara, Tuhan mengetahui penderitaan kita. Tuhan tahu keadaan kita.
Sama pada waktu itu bangsa Israel ada di Mesir. Tuhan tahu keadaan bangsa Israel begitu ditindas oleh bangsa Mesir. Karena itu bangsa Israel ingin dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan mulai mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Di sana dikatakan negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau Anda baca ayat ini, artinya semua orang yang keluar dari Mesir punya kesempatan yang sama menerima tanah perjanjian. Karena itu ada rencana Tuhan, itu ada rancangan Tuhan, membawa semua orang yang keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Tapi Anda tahu kisahnya, ternyata tidak semua yang masuk ke tanah perjanjian. Karena sebagian orang hanya melihat masalah, mereka bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka berkata, lebih baik saya kembali ke Mesir. Tapi orang yang punya sikap yang benar hanya melihat kesempatan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka lah yang masuk ke tanah perjanjian. Dari kisah ini kita tahu bahwa kesempatan tersedia bagi kita semua. Saudara, dalam keadaan hari-hari ini, kesempatan terima mujizat untuk kita semua. Kesempatan untuk dipulihkan disediakan bagi kita semua. Kesempatan demi kesempatan Tuhan sediakan bagi kita semua. Karena itu kita harus melihat kesempatan, bukan melihat masalahnya. Bahkan di dalam Ratapan 3 ayat 22-23, firman Tuhan berkata demikian. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kok Anda lihat kitab Ratapan, isinya memang ratapan. Tapi di tengah-tengah di situ ada ayat tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yeremia menulis bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Lalu rahmatnya juga tidak pernah habis. Selalu baru tiap pagi. Ini artinya setiap pagi kita bangun, rahmat Tuhan baru buat kita. Kasih setianya ada pada kita. Itu menandakan ada kesempatan. Mungkin kemarin kita mengalami kegagalan, kemarin kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi setiap kita bangun pagi, itulah kesempatan untuk membuat sesuatu yang baru. Kalau hari ini kita masih bernapas, artinya Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bangkit, kesempatan untuk dipulihkan, kesempatan untuk terima mujizat, kesempatan untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Sehingga kita bisa melewati masalah-masalah yang ada. Kesempatan tersedia bagi kita semua. Pada waktu kecil saya sering bermain yang namanya permainan monopoli. Mungkin beberapa kenal permainan ini. Di mana setiap orang yang bermain dibagikan sejumlah uang. Lalu setelah itu mereka bermain. Dan biasanya kita bisa beli tanah atau beli rumah atau beli tempat-tempat yang tertentu. Dan setelah beberapa kali putaran, setelah sekian lama, hanya yang menang adalah yang paling kaya. Yang punya rumah, yang punya hotel, yang punya tanah, dan punya uang yang banyak. Kok Anda lihat permainan ini? Di awal permainan semua punya kesempatan yang sama untuk menang. Kenapa? Karena semuanya diberikan modal yang sama, sejumlah uang yang sama. Tapi dengan berjalannya waktu, ditentukan oleh orang-orang tersebut melihat kesempatan demi kesempatan. Kalau dia bisa pergunakan kesempatan yang ada, maka dia bisa beroleh kemenangan. Tapi kalau hanya mengeluh, bersungut-sungut dan sebagainya, dia tidak akan beroleh kemenangan. Tiap kita diberikan kesempatan yang sama. Saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tuhan sedang sediakan kesempatan buat kita meraih sesuatu yang besar. Karena itu yakinlah masih ada kesempatan. Yang kedua, orang yang menang adalah orang yang dapat melihat kesempatan. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, Paulus menulis surat Korintus ini di Efesus. Dan Paulus berkata di Efesus dia banyak mengalami tantangan-tantangan. Di sini banyak penentang.
Tapi Paulus tidak melihat penentang-penentangnya, tidak melihat tantangan-tantangannya. Paulus melihat ada kesempatan. Karena di sana dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Jadi Paulus melihat kesempatan di tengah-tengah permasalahan. Saudara, seorang pemenang ada seorang yang melihat kesempatan di tengah-tengah goncangan. Dan kita tahu bahwa kita semua lebih daripada pemenang. Dan Yesus bangkit memberikan kita kemenangan. Jadi kita adalah orang-orang yang menang. Karena itu kita pun harus punya sikap seorang pemenang, yaitu melihat kesempatan, bukan melihat masalah. Saudara, dalam bahasa Mandarin, kata krisis ditulis dengan kata weiji. Itu ada dua kata. Ada kata wei dan ji. Wei itu artinya bahaya, ji itu kesempatan. Jadi krisis itu terdiri dari dua kata, bahaya dan kesempatan. Dan sama dengan keadaan kita juga. Di tengah-tengah goncangan selalu ada bahayanya, ada juga kesempatan. Hanya bagian kita mau lihat yang mana, kesempatan ataupun bahaya. Sama waktu 12 pengintai masuk ke tanah perjanjian, mereka melihat tempat yang sama, masalah yang sama, tapi yang satu melihat bahaya, tapi yang satu melihat kesempatan. Dan yang melihat kesempatanlah yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Hari-hari ini kita sedang mengalami goncangan-goncangan. Semua orang mengalaminya. Wabah COVID-19 ini telah memporak-porandakan keadaan goncangan yang ada. Keadaan ekonomi kita digoncangkan dan sebagainya. Tiba-tiba terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Tapi kita harus melihat kesempatan, bukan lihat masalahnya. Di satu sisi, ternyata COVID-19 ini mendatangkan kebaikan juga. Anda bisa lihat contohnya udara menjadi lebih baik. Karena berkurangnya kendaraan-kendaraan di jalanan, maka itu membuat kualitas udara menjadi lebih baik. Di beberapa negara saya lihat ada sungai, kanal itu menjadi lebih jernih. Dan juga kita bisa lihat orang-orang mulai sadar tentang kesehatan, orang mulai sadar tentang kebersihan. Tadinya orang tidak menjaga kebersihan, sekarang mulai sadar untuk menjaga kebersihan. Dan lebih penting lagi, kita sekarang punya waktu untuk keluarga. Selama ini mungkin ada orang yang sibuk bekerja, sibuk usaha, sehingga waktu untuk keluarga itu sangat jarang sekali. Tapi justru sekarang kita tinggal di rumah, kita bisa berkumpul dengan keluarga, memiliki banyak waktu dengan keluarga. Di lain sisi juga sekarang kita ibadah, ada ibadah online. Sehingga ibadah-ibadah pun diadakan di rumah-rumah. Dan orang-orang yang selama ini tidak punya mesbah keluarga mulai membangun mesbah keluarga. Selama ini sibuk tidak punya waktu doa bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Dan kini mereka punya waktu untuk doa bersama-sama. Ini ada sisi positifnya. Jadi kita harus melihat sisi positifnya. Dari segala sesuatu ketika Anda punya masalah, lihat sisi positifnya. Justru di tengah-tengah masalah kita punya kesempatan terima mujizat. Justru di tengah-tengah masalah ini kita punya kesempatan pemulihan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Mungkin selama ini tidak begitu baik, tapi ini kesempatan memulihkannya. Mungkin sekarang kerohanian kita dulu kurang baik, tapi ini kesempatan kita mulai bertobat, kita mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada banyak kesempatan-kesempatan. Selama ini mungkin kita punya potensi sedang terkubur, kita tidak menyadari punya potensi-potensi yang besar dalam diri kita. Tapi karena kita mulai terjepit, karena keadaan mungkin kena PHK atau usaha kita mulai gagal, kita mulai mengeluarkan potensi-potensi yang ada, mencari jalan keluarnya. Dan ternyata yang tadinya kita pikir tidak bisa, ternyata kita bisa. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lihat sisi positifnya. Ambil kesempatan baik, kesempatan memulihkan hubungan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk usaha yang baru dan sebagainya. Lihatlah sisi yang baik. Karena saya tahu di balik permasalahan Tuhan sudah sediakan berkat yang besar. Di balik mendung itu ada matahari yang bersinar. Jadi ketika kita bisa melewati masalah-masalah yang ada, Tuhan sudah menyediakan satu berkat yang besar buat kita.
Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ada goncangan-goncangan, ada tulah-tulah yang terjadi. Pada awalnya bahkan bangsa Israel mengalaminya. Tapi setelah beberapa tulah mereka alami, tulah ke belakang mereka tidak alami lagi. Dan mereka memperoleh pembebasan. Jadi kalau hari ini Anda sedang menderita, hari ini sedang punya permasalahan, goncangan ekonomi, goncangan apapun juga, lihatlah sisi daripada kesempatan. Ini kesempatan aku terima mujizat. Ini kesempatan aku dipulihkan. Ini kesempatan aku beroleh kemenangan. Ini kesempatan aku melakukan perkara-perkara yang besar. Dan setiap hari aku bangun, selalu ada kesempatan yang baru untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah kisah tentang mutiara. Mutiara adalah satu benda yang berharga, yang mahal harganya. Sampai ada orang yang membuat mutiara yang imitasi. Tapi Anda tahu dari mana hasil dari mutiara itu? Mutiara itu dihasilkan oleh kerang. Dan bagaimana kerang bisa menghasilkan mutiara yang indah itu? Yaitu ketika ada pasir-pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu menyakiti daripada tubuhnya. Anda tahu kerang tidak punya tangan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan pasir-pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu menyiksa dia. Itu menyakitkan dia. Sampai kerang harus mengeluarkan zat-zat untuk supaya bisa menutupi daripada pasir-pasir tersebut. Karena gesekan demi gesekan itu menyakiti diri mereka. Zat-zat yang dikeluarkan itulah akhirnya mulai terbentuk menjadi mutiara. Ternyata lewat proses penderitaan itu, mutiara dihasilkan. Saya yakin di tengah-tengah goncangan ini, di tengah-tengah penderitaan ini, justru potensi kita yang tersembunyi itu mulai keluar. Dimunculkan kalau kita mau melihat kesempatan. Sehingga kita bisa lewati masalah-masalah yang ada. Ke depan ini ada banyak perubahan. Mungkin yang dulu tidak normal, ke depan bisa jadi normal. Yang dulu normal, ke depan mungkin bisa jadi tidak normal. Karena kita belum tahu perubahan-perubahan yang terjadi begitu pesat. Tapi setiap anak-anak Tuhan, goncangan boleh ada, tetaplah melihat kesempatan. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, di tengah-tengah goncangan ini biar kami tetap melihat kesempatan. Karena Kau menyediakan kesempatan bagi kami semua, dan Kau juga telah menjadikan kami pemenang sehingga kami bisa melihat kesempatan di tengah-tengah goncangan. Tuhan, tolong beri hikmat bagi kami, bukan melihat masalah atau bersungut-sungut, tapi justru kami melihat jalan keluar daripada-Mu ya Tuhan. Di saat-saat goncangan ini biar kami boleh dipulihkan hubungan kami dengan Engkau. Di saat-saat ini kami semakin bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Di saat-saat ini hamba berdoa ya Tuhan, buat keluarga-keluarga yang mungkin selama ini terpecah justru bisa disatukan. Tuhan, hamba berdoa buat kita yang punya masalah keuangan. Tuhan, tolong buka jalan, berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang pergumulan soal usaha mereka. Tuhan, beri hikmat, Kau beri kuasa pada mereka untuk bisa menang lewat usaha-usaha mereka ya Tuhan. Engkau tolong apapun pergumulan yang dihadapi setiap anak-anak-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan segera menyelesaikan masalah wabah COVID-19 ini. Kami minta kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu lewati masalah ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Dan kami juga percaya kami memasuki bulan Mei, dan kami nyatakan bulan Mei lebih baik daripada bulan April. Kami akan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib daripada-Mu. Kami akan mengalami satu revival, kami mengalami satu terobosan-terobosan. Dan setiap anak-anak-Mu akan jadi kepala bukan ekor, akan naik bukannya turun. Karena kami tahu ini tahun dimensi yang baru, maka kami semua akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi, satu dimensi yang baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati.